Hani, kan Hari baru kasih uang sama orang tua nih Hani. Rencana Hari mau beli baju yang banyak nih Hani. Kan baju Hari udah banyak, kenapa harus beli lagi? Pengen beli aja nih Hani. Nggak boleh. Kenapa Hari nggak berinisiatif untuk kayak membeli buku untuk sekolah, keperluan sekolah gitu? Pengen beli baju aja nih Hani. Kayaknya informasi ini bisa sih untuk Hari. Datang dari SMK? SMK Negeri 4 Pekanbaru yang berjudul Kenikmatan Tipu Daya. Itu tips agar nggak berlebihan untuk kesenangan, untuk foya-foya. Gitu ya Hani. Ya. Informasi keempat datang dari SMK Negeri 5 Pekanbaru dengan judul Bumi Melayu Riau. Itu tuh tentang Riau ya? Iya dong Hani, masa Sumatera Barat? Iya juga ya. Itu tuh kayak mana tuh? Itu mungkin tentang fakta unik yang ada di Riau nih Hani. Hani baru tahu sih ada tentang budaya Melayu Riau. Hani penasaran? Ya, dan soal pelajar mau penasaran, Ini dia informasinya. Hai Dar, Hai Najla. lagi ngapain tuh? Ini kayaknya Dara mau beli topi lagi deh. Ih, ini kan udah ada. Aduh Nat, tengok ini. Ini kayaknya jelek banget gak sih? Masih bagus ini Dar. Udahlah, beli lagi aja. Ya ampun, mau beli topi yang harga berapa? Ini tengok nih Nat. Bagus kan? Bagus sih, tapi harganya bagus juga ya. 100.000. Gak apa-apa. Ini Gak kan penting. apa-apa. Boros Bagus. sekali sih Dar. Enggak ah. Orang bagus kayak gini kan gak apa-apa. Ya sih, tapi kan mahal kali. Ya gak apa, udah terlanjut beli nih Nat. Ya. Ya udahlah Dara mau bayar ini dulu ya. Ya udah. Nah sobat pelajar, pernah nggak ngelakuin hal tadi? Itu adalah salah satu gaya hidup yang disebut dengan hedonisme. Hedonisme adalah kehidupan di mana seseorang mempunyai tujuan utama hanya untuk kesenangan atau kenikmatan. Jadi kali ini Nabila akan memberitahu gimana sih caranya agar terlepas dari gaya hidup hedonisme. Maka dari itu langsung saja ini dia videonya. Tips yang pertama yaitu lebih selektif dalam memilih teman. Ketika kita mempunyai teman, kita harus pandai-pandai nih karena teman ini adalah salah satu faktor yang sangat memengaruhi kita. Jadi usahakan pilihlah teman yang di sekeliling kita, jangan sampai ada yang boros ataupun dia tidak memikirkan keperluannya nih. Malah mau beli lagi daripada kalah sama Nabila. Tips yang kedua yaitu mensyukuri hal apapun. Ketika kita menerima sebuah barang, sebuah uang ataupun sebuah peristiwa, kita harus menerima dengan ikhlas, harus bersyukur. Karena kalau misalnya kita udah bersyukur, pastinya hidup kita akan tenang dan nyaman. Nabila, Ya. tau gak sih kemarin itu Dara lihat iklan di TV tuh ada HP keluaran terbaru gitu, Nat. Bagus ya, keren Iya, pasti. keren banget. Jadi Dara tuh pengen ganti HP. Tapi ini masih bagus. Nat, tengok nih, ini tuh udah ketinggalan zaman banget kayaknya. Tapi kan ini Dara beli baru sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu nggak sih? Iya ya. Iya, mana pula ketinggalan zaman, ini masih bagus loh, kameranya juga bagus. Tapi yang di TV tuh lebih bagus, Nat. Enggak, tapi kita tuh harus hidup bersyukur loh. Jadi apapun yang Dara punya tuh harus bersyukur. Karena bisa jadi ya di bawah Dara nih masih ada yang HP-nya lebih buruk daripada ini, atau mereka nggak punya HP. Jadi kita tuh dalam hidup harus bersyukur, Dar. Kayak juga ya, Nat. Ya, Yaudah deh. jadi kalau misalnya Dara mau ganti HP, tunggu ini emang udah nggak layak pakai. Udah deh, Dara tunggu Iya. sampai ini apa aja. Tips yang selanjutnya yaitu belajar hidup sederhana. Jadi dalam kehidupan nih, janganlah melihat kehidupan orang lain karena pastinya kalian merasa di bawah mereka kan? Maka dari itu sobat pelajar jangan hidup terlalu berlebihan. Jadi hidupnya seadanya aja ya. Tips yang keempat yaitu menentukan prioritas. Biasanya nih di kehidupan kita yang remaja, kalian punya kebutuhan yang banyak nih, pengen beli baju, peralatan sekolah ataupun keinginan lainnya. Tapi demi menghindari boros, kita harus belajar menentukan mana yang penting dan mana yang tidak. Jadi buat sobat pelajar, usahakan jangan membeli barang yang menurut kalian itu tidak penting ya. Buku matematika yang disuruh guru Dara. Ya beli buku matematika lah. Tapi Nat, Dara tuh pengen beli baju. Ya kan baju Dara nggak satu, baju Dara kan banyak kan. Ya juga sih, tapi masa beli buku matematika sih? Kan buku bisa untuk belajar, Dar. Ya juga sih. Jadi kita tuh harus memprioritaskan apa yang dipentingin dulu, yang nggak penting mah nanti-nanti aja.
Gimana sobat pelajar, udah tahu kan cara-cara agar terlepas dari gaya hidup hedonisme? Jadi buat sobat pelajar yang hidupnya masih boros, semoga video kali ini bisa menjadi referensi ya. Sekian dulu and see you next time. Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat pelajar, kembali lagi nih bersama saya Marwa dari tim Sekolah dan SMK Negeri 5 Pekanbaru. Kali ini Marwa ingin memberikan 5 fakta unik tentang Provinsi Riau nih. Provinsi Riau adalah provinsi yang terletak di bagian tengah Pulau Sumatera. Provinsi ini terletak di bagian tengah timur Pulau Sumatera. Nah, pasti sobat pelajar di rumah penasaran kan tentang fakta-fakta menarik Pulau Riau? Yuk ikuti Marwa terus yuk, let's go! 1. Provinsi terkaya di Indonesia. Riau merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia dengan sumber daya alamnya, minyak bumi, gas alam, dan kelapa sawit. Pendapatan daerah Provinsi Riau pada tahun 2012 mencapai sekitar 91 triliun rupiah. Dengan sumber daya alam yang melimpah, wajar saja Riau menjadi provinsi terkaya di Indonesia. Provinsi Riau terkenal sebagai daerah penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia. Ladang minyak bumi di Riau mayoritas dikelola oleh PT Chevron. Selain minyak bumi yang dihasilkan dari bawah tanah, Riau juga memiliki sumber daya alam yang berasal dari atas tanah. Ya, Riau juga terkenal sebagai penghasil minyak kelapa sawit. Luas keseluruhan lahan perkebunan kelapa sawit yang ada di Riau sekitar 2,3 juta hektar. 2. Punya istana. Jauh sebelum kemerdekaan, Riau berada di bawah Kesultanan Siak Sri Indrapura. Kesultanan Siak memiliki kompleks istana yang menjadi kediaman Sultan Siak yang dibangun pada tahun 1889. Istana yang dijuluki Istana Matahari Timur ini berada di Kabupaten Siak. Arsitekturnya merupakan perpaduan dari corak Arab Melayu dan Eropa. Kesultanan Siak ini merupakan kerajaan yang ada pada awal abad 20. Pada masa Kesultanan Siak tersebut, masyarakat masih mengandalkan 4 sungai besar, yakni Sungai Siak, Sungai Kampar, Sungai Indragiri, dan Sungai Rokan. Keempat sungai ini pun juga layak untuk dijelajahi. 3. Jembatan terpanjang. Riau mempunyai jembatan terpanjang yang ada di Indonesia. Adapun jembatan terpanjang itu bernama Asia Tengku Agung Sultanah Latifah. Jembatan tersebut dinobatkan sebagai jembatan terpanjang karena mempunyai panjang kurang lebih 1,1 km dan lebarnya 16,95 meter. Hingga saat ini masih dinobatkan sebagai salah satu jembatan yang paling panjang di Indonesia selain jembatan Suramadu. 4. Perpustakaan megah. Bagi yang suka membaca, perpustakaan adalah tempat favorit yang menarik untuk disembangi. Berbagai buku bisa ditemukan untuk menambah pengalaman ataupun mengasah daya imajinasi. Perpustakaan juga bisa menjadi tempat wisata yang menarik. Jika anak termasuk yang hobi membaca dan hobi traveling, maka destinasi yang bisa jadi tujuan adalah Perpustakaan Sueman HS yang berlokasi di Pekanbaru.
Sebagai tempat koleksi buku, perpustakaan ini termasuk yang sangat megah. Saking megahnya, bangunan dan area membaca perpustakaan ini diakui sebagai yang terbesar di Asia. 5. Candi Muara Takus. Candi Muara Takus merupakan situs candi peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Candi ini berlokasi di Kabupaten Kampar, sekitar 135 km dari Kota Pekanbaru. Candi yang bercorak Buddha dan terdiri dari 4 candi besar. Candi Muara Takus selalu dipadati pengunjung pada hari-hari besar agama Buddha. Nah, itu dia fakta unik tentang Provinsi Riau. Semoga bermanfaat ya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.